Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dan lagi atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita menjadi orang Islam yang merupakan jaminan keselamatan dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya, yang merupakan jaminan bahwa orang-orang yang muslimlah yang nanti di akhirat dia tidak akan rugi. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah pilih kita menjadi seorang muslim. Namun muslim ini pun harus kita usahakan, harus kita upayakan agar senantiasa di setiap saat dan keadaan keimanan kita ini meningkat. Maka Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada kita, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu, perbaharui imanmu. Sampaikan kepada para sahabat, jaddidu imanakum. Qila wa may yujaddina imanana, bagaimana cara memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah, perbanyak kita membicarakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Tidak ada yang bisa berkehendak kecuali Allah. Perbanyak itu, sehingga kita tidak takut dengan keadaan apapun. Sebelum khotib naik ke atas tadi, orang tua kita mengingatkan, beliau sabiqunal awalun di masjid ini, Pak Haji, banyakin jamaah ini untuk berzikir.
agar semua masalah ini diselesaikan oleh Allah. Ke depan masalah bukan semakin ringan. Masalah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di masyarakat kita, komunitas kita, bahkan bangsa dan negara. Ini tidak bisa diselesaikan dengan teori, tapi hanya diselesaikan dengan cara-cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain. Maka manakala kita ingin selesaikan semua masalah, kehidupan kita bahagia di dunia, kehidupan kita sukses sampai akhirat nanti sebagaimana Rasulullah, maka kita menggarisbawahi apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang saya bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini memberikan penekanan kepada kita manakala kita ingin sukses di dunia dan di akhirat. Contohnya ada pada baginda Rasulullah. Jangan cari contoh yang lain. Bisa juga kita cari contoh daripada sahabat, sahabiah, salafus soleh. Namun semua itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi kembali kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak terjadi pertentangan. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu berselisih paham, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya keteladanan untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil, untuk bisa bahagia di dunia dan akhirat hanya pada Rasulullah. Bagaimana kesuksesan Rasulullah dalam hidup, kebahagiaan Rasulullah dalam hidup, kenikmatan, ketenangan, lezatnya iman dirasakan oleh Rasulullah dalam hidup? Ada 3 perkara yang harus kita buat. Yang pertama, dalam setiap aktivitas apapun yang kita buat, baik dalam rangka ubudiyah, hubungan kita kepada Allah, maupun hubungan kita kepada sesama manusia, maka yang harus kita cari adalah Allah, ridhonya Allah. Liman kana yarjullah, hanya Allah tujuan kita. Jangan ikut golongan, jangan ikut pimpinan, jangan ikut arahan, ikut Allah, ridho Allah. Kalau ridho Allah yang kita cari, walaupun pimpinan kita marah, Allah masih sama kita. Walaupun kepala negara kita marah, Allah yang mempunyai kepala negara masih ada sama kita. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya engkau tujuanku ya Allah, hanya ridhomu yang aku cari. Maka Rasulullah walaupun dilempar batu, disakiti ketika berdakwah ke Taif, baginda Rasulullah tidak marah karena ridho Allah yang dicari. Asal engkau ridho ya Allah, aku terima ini. Maka penderitaan siapa lagi yang paling pedih selain penderitaan Rasulullah dalam berdakwah? Sementara kita dakwah apa yang kita buat, kita masih takut, masih ngeri, masih nggak enak. Rasulullah berdarah-darah, menderita, berpayah-payah, berlapar-lapar. Dan para sahabat menjadi yatim anak-anaknya. Memperjuangkan ini agama. Maka ketika agama ini tidak dijaga, iman tidak dipelihara, setan akan mencurinya, hawa nafsu akan menguasai kita. Sehingga setiap Jumat senantiasa diingatkan oleh khatib, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah.
bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, berbuat kepada Allah, berbuat kepada manusia. Satu tujuan kita, ridho Allah. Liman kana yarjullah. Kalau ridho Allah yang kita tuju, kita tidak akan kecewa. Kita berbuat baik kepada orang lain, orang gak berbuat baik kepada kita, enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Orang mau marah, orang mau benci, yang penting kita berbuat baik kepada mereka, sapa mereka, berikan senyum kepada mereka, layani mereka. Yang penting Allah ridho. Maka manakala ridho Allah yang kita cari, kehidupan ini menjadi sangat indah. Kita tidak berharap kepada makhluk, kita hanya berharap kepada Sang Khalik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhir. Apapun perbuatan kita, amaliyah kita, aktivitas kita, kerja kita, ikhtiar kita, sholat malam kita, sholat duha kita, niatkan untuk bekal akhirat. Jangan sampai kita beribadah seperti Nabi, amalannya amalan Nabi, mintanya kayak Korun, mintanya kayak Fir'aun, minta jabatan, minta kekayaan, minta kedudukan, minta anak kita begini, anak kita begitu, keluarga kita begini, saudara kita begitu. Ketika ditanya, kamu kan dulu waktu ibadah bukan minta untuk akhirat, kamu minta buat dunia, sudah dikasih, nggak ada lagi dari akhirat. Maka bagi orang yang ingin mencontoh Rasulullah, berbuat, beramal, beribadah buat bekal akhirat, buat bekal di kuburan, buat bekal di mahsyar, di mizan, di sirat, buat bekal kehidupan yang panjang, yang selama-lamanya, yang tidak ada akhirnya, yang satu hari kehidupan akhirat, 1000 tahun kehidupan dunia. Maka kita luruskan niat kita sekarang beribadah buat negeri akhirat, karena perjalanan kita panjang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Kedekatan kita kepada Allah, semakin melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, semata-mata taat kepada Allah, semata-mata mempersiapkan bekal akhirat kita. Maka manakala kita menyiapkan bekal akhirat, kita tidak akan kecewa. Walaupun berpayah-payah kita berdoa, berpayah-payah kita sholat tahajud, emang bukan dunia tujuan saya, akhirat tujuan saya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat negeri akhirat, buat bekal di sono, buat bekal di alam yang selama-lamanya. Maka ketika kita hanya mengharapkan bekal untuk akhirat, kita pun tidak akan kecewa. Enggak apa-apa dah, enggak dikasih di dunia. Karena orang-orang yang nanti tahu keutamaan amal-amalnya di akhirat, dia akan meminta, ya Allah, kalau memang begini hasilnya, nggak usah diberikan di dunia, simpen aja buat di akhirat. Begitu luar biasa. Amal-amal kita ini kalau disimpan di dunia nggak cukup. Rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru sholat sunatnya. Bagaimana sholat wajibnya yang subuh tadi? Maka kita luruskan niat kita. Semua amal-amal kita, sedekah kita, zariah kita, infak kita, semuanya kita niatkan buat negeri akhirat. Jangan sampai nanti kalau bukan saya yang bangun itu masjid, siapa yang bangun? Udah saya aja dah. Udah saya dah. Saya mulain aja dah. Niatkan karena Allah, ridho Allah untuk bekal akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira.
Menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan, banyak-banyak zikir kepada Allah. Wa nabluukum bis-sarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Allah akan berikan ujian kepada kita. Allah akan berikan kemudahan, kesulitan, kekayaan, kemiskinan, ujian. Wa ilaina turja'un. Kepada Allah kita akan kembali. Ketika kita tahu semua yang terjadi, yang Allah berikan kepada kita itu ujian, kita ingat kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, Engkau uji saya dengan penyakit, Engkau uji kami dengan wabah, Engkau uji kami dengan anak-anak kami, Engkau uji kami dengan keluarga kami. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk makin dekat kepadamu ya Allah, untuk bisa lezat bangun malam mengadu kepadamu ya Allah, untuk semakin taat kepadamu ya Allah. Maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah, tidak ada yang berat, karena Allah Maha Kuat. Maka ketika kita niat bahwa untuk menyelesaikan masalah kita banyak ingat kepada Allah, Allah selesaikan masalah kita. Kalau kita lagi berkendaraan, kemudian kita serempetan, tabrakan, kita ingat kepada Allah, 50% masalah sudah diselesaikan oleh Allah. Dibandingkan yang rusak, dengan apa yang Allah berikan kepada saya lebih banyak, saya serahkan kepada Allah. Nggak usah kita menyalahkan orang lain. Hakikatnya demikian. Ya Allah, mungkin dosa-dosa saya kurang banyak zikir, saya kurang banyak ingat kepadamu ya Allah, sehingga Engkau uji saya dengan keadaan ini. Kemudian bagaimana caranya setiap saat dan keadaan kita banyak berzikir kepada Allah agar hati kita tenang. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala illa bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang kepingin hatinya tentram, kepingin hatinya tenang, bahagia, tidak ada cara lain kecuali hanya banyak ingat kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Anak kita enggak bisa diatur, tugas kita mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya Allah, Engkau amanahkan anak ini kepada saya, dia belum mau sholat ya Allah, saya sudah ingatkan, beri hidayah taufik kepada anak saya Allah. Bangun malam kita di samping dia, kita baca Quran biar suasana malaikat di kamar itu terasa. Enggak usah kita marah. Kita dititipi anak presiden aja kita nggak berani marahkan, apalagi anak titipan Allah. Maka mengapa lagi kita mesti marah pada anak kita? Ingat kepada Allah, ini titipan Allah. Perbanyak zikir kepada Allah dengan lisan kita. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak zikir kita la ilaha illallah. Fazkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya ingat, nggak usah dihitung. Allah, Allah, Allah. Maka dulu waktu saya kecil di Jati Kramat ini, kalau mau buang air nyari batu. Ternyata para sahabat dulu saking banyaknya berzikir, ketika dia akan buang hajat, tandas, ke WC, hamam, dia ambil batu, dia letakkan di lidahnya supaya dia tidak berzikir kepada Allah. Karena saking seringnya berzikir, di WC pun dia berzikir. Maka kemudian untuk menghindari dia berzikir di WC, dia letakkan batu di lidahnya. Sampailah ke sini ke Jati Kramat. Nggak sampai itu ceritanya. Kalau mau ini bawa batu katanya. Semua sudah diajarkan dalam Islam, apalagi masalah zikir.
Orang yang berzikir dibandingkan orang yang tidak berzikir seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Ketika malam hari kita melihat bintang terlihat bersinar, berarti ada kehidupan, ada cahaya di atas. Manakala kita tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, nggak ada kehidupan di dunia ini. Nggak dipandang kita hidup, Allah nggak pandang kita. Maka kalau kita ingin dipandang oleh Allah seperti kita memandang bintang di langit, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah agar Allah tahu masih ada kehidupan di hambanya ini. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, nanti kamu akan menyaksikan orang akan berada di akhir zaman, di dipan-dipan yang empuk, di tempat-tempat yang mewah. Malaikat akan mendatangi mereka, bersalaman dengan mereka, mengangkat derajat mereka setahap demi setahap sampai derajat yang paling tinggi. Sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Dia adalah umat akhir zaman yang mereka senantiasa di mana saja dia berzikir kepada Allah, di kantornya, di atas mobil, di kendaraan, di tempat yang nyaman, banyak zikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita menjadi hambanya yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita beramal semata-mata untuk mengharapkan negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita, istiqomahkan kita untuk senantiasa beramal semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli